Dan alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, Iwan Awad. Mari kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, atas doa dari ikhwan dan akhwat sekalian, saya dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sudah memasuki saum hari kedua, Pak Ustadz. Nah, Masya Allah. Semoga Iwan Awad semua selalu masih diberikan kesehatan, kelancaran kita dalam menjalani ibadah puasa di tahun ini. Nah. Dan semoga kita bisa tamat 1 bulan ya, Pak Ustadz. Amin, amin. Masya Allah, ya. Dan Iwan Awad pada kesempatan sore hari ini, guru kita Ustadz Ahmad Soleh akan membawakan temanya tentang mengenal proses pembakaran jiwa. Ini tentang apa, Ustaz, pembakaran jiwa ini? Masya Allah, pembakaran jiwa. Jadi sebagian ulama menganalisa tentang kata Ramadan gitu. Nah, dari situ kemudian muncul satu pengertian bahwa Ramadan yusamma bi Ramadan. Ramadan disebut Ramadan karena pada saat itu bulan Ramadan itu terasa panas. Terik mentarinya menyengat seakan-akan membakar kulit manusia. Nah, dari situ kemudian Ramadan seringkali dimaknai menjadi proses pembakaran atau burning process begitu. Begitu ya. Baik, Iwan Awad, untuk selengkapnya penjelasannya nanti Ustadz Ahmad Soleh akan menyampaikan materinya agar lebih jelas apa itu pembakaran jiwa. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala ali wa sahbi wasallam ya nur. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dihadirkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk mengkaji dan menggali tentang pesan-pesan suci ya dari risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi yang luhur budi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syarhu kitab Syarah Riyadhus Shalihin wal hadir, tapi sekarang kita akan membahas tentang mengenali atau menggali proses pembakaran jiwa. Sesungguhnya kita tidak hanya membahas proses pembakaran jiwa, karena juga kita akan bicara juga sesungguhnya tentang proses pembakaran badan atau fisik gitu ya. Yang saya maksudkan adalah tadi bahwa Ramadan maknanya adalah proses pembakaran. Paling tidak ada 2 proses pembakaran lemak, itu pertama. Tapi juga bisa dimaknai proses pembakaran penyakit. Nah, nanti kalau masalah kesehatannya itu nanti bagiannya para dokter ahlinya ya, para expert di bidang kesehatan. Tapi paling tidak menarik untuk kita lihat ada hadis yang kedudukannya memang para ulama memperbincangkan, yaitu tasumu tasihu. Kalau boleh saya memahaminya, maka jika engkau atau senantiasa berpuasalah kalian gitu kan, karena di situ tasumu ya, tasumu bukan sumu tapi tasumu. Nah, ini menarik gitu ya. Senantiasa berpuasalah kalian, niscaya kalian akan senantiasa sehat. Begitu kurang lebih kalau melihat dari dari bahasa yang dipakai yang dapat saya kemukakan. Maka oleh sebab itu siam, sekali lagi siam, bukan saum ya, siam di bulan Ramadan selain tadi berefek, berdampak kepada fisik, kepada badan, yaitu apa? Terbakarnya lemak-lemak, bahkan terbakarnya penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit apa? Penyakit-penyakit fisik.
Nah, tetapi pada kesempatan ini kita akan tekankan pembahasannya tentang sehatnya dari penyakit jiwa, ya, sehat dari penyakit jiwa. Penyakit jiwa tentu tidak dimaknai gila, ya, tetapi maksudnya penyakit-penyakit yang bersifat kejiwaan. Menarik untuk diteliti. Pertama, ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Tafsirnya, salah satu tafsir yang saya kutip menyatakan bima'na amanu bima'na saddaqullaha wa rasulah. Ya, orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa ahli kitab yang menerima kitab samawi, ya, kemudian yang masih hidup di zaman Nabi itu, mereka diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang, kalau kemudian mereka adalah orang-orang yang membenarkan Nabi Musa, maka dimaknainya wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Nabi Musa. Kalau mereka adalah umat Nabi Isa, maka pengertian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Nabi Isa. Dan di zaman Nabi Muhammad sampai seterusnya, maksudnya teruntuk kepada umat Nabi Muhammad, maka ya ayyuhalladzina amanu dapat dimaknai wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Nabi Muhammad. Kataba telah menulis, kutiba telah menulis, telah diwajibkan, telah dicatat, telah ditetapkan alaikum atas kalian, maka menjadi wajib. Ada kata ala selanjutnya. Apa? Asyam. Ya, sering kita bahas bahwa asyam, sebagian ulama menyatakan itu jamak dari kata saum. Di dalam Al-Quran itu ada dua kata yang berarti imsak, yang berarti menahan, yaitu saum. Ya, saum ini diucapkan oleh ibu kita Maryam alaihassalam. Beliau menyatakan inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, kepada Ar-Rahman, sauman, untuk menahan mulut, menjaga mulut dari berkata-kata. Nah, gitu. Maka sebagian lagi menyatakan dasar pertama, dasar itu basic dari siam adalah menjaga mulut. Nah, jadinya begitu. Karena apa? Karena siam itu jamak, maka saum mufradnya itu adalah saum tadi. Di dalam Quran ditemukan itu menjaga mulut, menjaga pembicaraan, mengendalikan pembicaraan. Maka siam itu jamak. Kalau jamak dalam pengertian sederhana dalam bahasa Arab lebih dari dua, ya, minimal tiga, kan begitu. Dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri, dari dan macam-macamnya, gitu kan. Nah, ini yang menarik ya siam. Jadi kita diperintahkan untuk menahan imsak, ya. Minal asya, ya, min asyain, dari sesuatu, ya, berbagai macam, gitu kan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, maqasidnya apa? Maksudnya apa? Ya, kalau dalam pendekatan tafsir maqasidi, gitu kan. Tafsir maqasidi ini ada dua tahap. Pertama adalah ahli tafsir menafsirkan berdasarkan maqasid syariah, gitu ya. Itu dimulai dari Imam Al-Ghazali, ya. Itu di abad ke-12 berarti. Kemudian dilanjutkan oleh Izzuddin Abdul Salam, kan, dan seterusnya. Oke, itu nanti ini, ya. Jadi perkembangan. Nah, perkembangan berikutnya, tafsir maqasidi tidak hanya terbatas kepada maksud-maksud syariah tafsirannya itu, ya, karena Quran begitu luas,
melampaui maqasid syariah, karena maqasid syariah itu intisarinya, maka berarti Quran lebih tinggi lagi. Maka yang dimaksud dengan tafsir maqasidi adalah tafsir yang menggali maksud-maksud Al-Quran. Jadi maksud Al-Quran secara keseluruhan apa, kemudian nanti maksud surat atau juz dulu. Juz itu apa maksudnya, maksud-maksudnya yang ada di dalamnya. Kemudian maksud dari surat itu atau suar, dari surat-surat itu apa, dari surat itu. Kemudian nanti dari kalimat. Ya, maksud dari kalimat ini apa? Nah, kemudian maksud kata. Jadi itu tafsir maqasid sampai sejauh itu, ya. Nah, maka oleh sebab itu ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita pernah mendengar ada yang disebut dengan tafsir maudhu'i, dengan tafsir mawadhi'i. Maudhu'i tematis, maudhi'i itu, ya kalau maudhi'i itu, kenapa sih kata ini adanya di surat ini, ditempatkan di surat ini? Gitu. Apa maksud Allah menggunakan kata ini, gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat misalnya gitu ya. Diteliti maksudnya apa sirat? Sirat itu artinya apa? Jalan. Kenapa ila tariqi gitu kan? Ila tariqil mustaqim. Ihdinas tariqil mustaqim. Tidak ihdinas siratal mustaqim. Nah, kenapa? Itu kajian. Oke, baik. Nanti di lain waktu deh insya Allah. Tapi maksud saya ingin kemukakan bahwa astagfirullahaladzim. Maqasid. Nah, maqasid dari siam itu ternyata la'allakum tattaqun, agar supaya atau diharapkan atau dipastikan bahkan pengertiannya bisa agar supaya bisa dipastikan kamu tattaquna senantiasa mengamalkan karakter-karakter ketakwaan. Itu yang disebut dengan tattaqun, ya. Jadi itu menunjukkan istimrariyah, menunjukkan kontinuitas. Dan saya baru dengar dari Imam Yahya Mansur, tidak ada ya selain siam itu yang berakhiran yang maqasidnya la'allakum tattaqun, la salata wala zakata. Tidak salat, tidak juga zakat. Yang hanya siam yang berakhiran la'allakum tattaqun. Nah, yang menarik adalah dapat kita lihat bahwa la'allakum tattaqun agar supaya kompetensinya nanti kita senantiasa terus menerus. Berarti kalau terus menjadi adah, jadi kebiasaan, jadi adat begitu kan bahasa kita. Kalau adat berarti itu nanti bisa menjadi karakter, bisa menjadi akhlak. Jadi akhlak kita adalah akhlak ketakwaan. Nah, maka 1 bulan ini selama Ramadan ini harus dijadikan waktu dan tempat pembinaan, pembentukan karakter ketakwaan. Atau dengan kata lain tadi, tempat pembakaran jiwa kita. Yang tadi jiwa penuh dengan kotoran, dengan kemalasan, dengan macam-macam. Di siam Ramadan ini atau di Ramadan ini dibakar dengan siam. Gitu ya, dibakarnya dengan siam. Karena di sini disyariatkannya, di bulan ini disyariatkannya siam. Dibakar dengan siam sehingga kotoran-kotorannya menjadi menjadi bersih. Yang tadinya harganya murah bisa menjadi harganya mahal. Harganya mahal itu tentu di sisi Allah Azza wa Jalla dalam pengertian dia menjadi orang yang dipandang mulia oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Jadi yang paling takwa di antara kalian. Nah, jadi pembakaran itu kalau diilustrasikan misalnya tanah liat yang sering kita injak-injak. Berarti kalau diinjak-injak di atas apa di bawah? Ya, di bawah. Namanya juga diinjak-injak gitu. Nah, umat kita juga begitu sekarang. Kalau diinjak-injak bisa lebih banyak diinjak-injak, dengan siam harus berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi lebih tinggi, a'la, lebih tinggi. Jadi tinggalnya di makam yang a'la. Sebagaimana tanah asalnya diinjak-injak, gitu kan? Tanah liat itu dibakar. Setelah dibakar, jadi rubah harganya. Yang tadinya
X sekarang bisa lebih dari X. Itu setelah dibakar. Dari tanah liat menjadi genteng keramik, gitu kan? Setelah jadi wuwung dan seterusnya, gitu kan? Nah, yang tadinya diinjek sekarang bisa menaungi. Yang tadinya diinjek-injek sekarang menjadi batu bata, gitu, yang dapat melindungi orang. Dan tempat genteng itu di atas rata-rata, gitu kan? Meskipun sekarang mungkin nyaris tidak dikenal lagi nanti genteng, insya Allah, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ilustrasinya begitu. Orang beriman asalnya diinjek-injek, ya, tapi sekarang lahu makanal ulya. Lahu makanul ulya. Maka setelah melalui proses pembakaran di siam Ramadan, dia menempati tempat yang tinggi, umat Islam. Ya, berarti apa? Nah, begini. Kita urai sekarang, la'allakum tattaqun. Takwa itu apa? Takwa itu engkau senantiasa mengingat Allah dimanapun berada. Jadi ilaqah dirinya atau alaqah, ya, hubungan, gitu kan? Hubungan dirinya ada link, senantiasa ada link dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada. Jadi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Selalu bersama Allah, ma'iyatullahnya itu hidup, dihidupkan karena siam Ramadan tadi. Maka oleh sebab itu siam, Anda boleh saja makan dan minum, gitu, tapi dipastikan Anda akan mengetahui sendiri bahwa Anda sudah batal siamnya, kan begitu. Jadi siam itu hanya dia dan Allah yang tahu, gitu kan. Beda dengan sholat, ada gerak-geriknya. Kalau siam dari sisi mana, gitu kan. Orang yang puasa dengan tidak puasa bisa dianggap sama, gitu kan. Oke, ini ya saya kira perlu kita pahami, gitu kan. Jadi la'allakum tattaqun itu tadi istimroriyah. Jadi terus menerus kita merasa diawasi oleh Allah. Maka siamnya tadi, pendidikan selama 1 bulan itu harus berdampak menjadi sebuah karakter. Nah, maka oleh sebab itu saya sarankan di siam Ramadan ini, pertama setelah niat yang kuat menunaikan perintah Allah ini, niat yang kuat, setelah itu jauhi maksiat apapun. Itu saja. Ya, jadi niat yang kuat, setelah itu maksiat apapun tinggalkan. Adapun kewajiban-kewajibannya, untuk di awal-awal saya tidak menekankan. Sekali lagi, untuk di awal-awal bagi mereka yang mu'alaf, bahkan mu'alaf bisa jadi lebih kuat gininya, niat yang kuatnya lebih hebat dibanding yang sudah lama, gitu kan. Nah, kenapa saya katakan begitu? Misalnya begini, Anda tidak harus ribut tentang sholat taraweh. Anda tidak harus ribut dulu dengan yang lainnya. Tapi tinggalkan semua maksiat, itu saja. Nah, ketika Anda mampu meninggalkan maksiat seluruhnya, maka paling tidak Anda sudah memiliki karakter yang kuat untuk senantiasa meninggalkan maksiat kepada Allah. Adapun kebaikan-kebaikan, jangankan yang mustahab, jangankan yang sunnah dalam pengertian fikih, yang wajib saja, gitu kan. Kalau mengerjakan yang wajib pun kita ada kalimat mastata'tum. Ma farqu baina wajibat wan nahiyat, kan begitu. Apa bedanya kewajiban-kewajiban dengan larangan-larangan, nahiyat-nahiyat yang atau muharramat, gitu kan? Kalau muharramat tadi, larangan-larangan tadi tidak ada alasan, makanya tadi mastata'tum, ya, kalau kewajiban. Nah, kalau kewajiban ada kata mastata'tum karena disesuaikan dengan kemampuan seorang hamba dalam melaksanakannya. Seseorang tidak harus bayar zakat tahunan misalnya, ya, atau zakat harta kalau memang dia tidak mampu alias belum masuk nisab. Orang zakat fitrah saja, dia ketika tidak mampu memang tidak bisa apa-apa, ya tidak apa-apa. Bahkan dia menerima zakat fitrah. Salat tidak mampu dia berdiri, ya kan? Ya tidak harus berdiri. Duduk kalau mampu, kalau enggak tidur, kan begitu. Sampai pada akhirnya ketika dia tidak mampu tidur dan memberi isyarat, maka dia disolatkan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kalau kewajiban itu tahapannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, maka oleh sebab itu di sini kadang kita selalu mengeneralisir, ya, kewajiban-kewajiban, padahal
itu kalau kewajiban itu sesuai dengan kemampuan orang per orangnya. Ya, oke, baik. Jadi gini, kembali kepada persoalan. Jadi takwa itu. Jadi kalau Anda mampunya memohon kepada Allah keberkahan, minta kebaikan kepada Allah, nambah manfaat, misalnya lewat bacaan Quran, falyamal. Tapi istiqomah baca Quran. Nah, gitu ya. Nah, nanti bisa jadi dia disuruh dari pintu Al-Quran gitu kan. Nah, dia misalnya sedekah, ngasih iftar tiap hari 5 orang tiap hari. Nggak usah 5 orang. 1 orang aja tetangganya kirim karena mampunya 1 orang misalnya. Tapi istiqomah tiap hari itu sehari 1 orang dia kasih, 1 orang dikasih. Sampai itu menjadi karakter bahwa dia pemurah. Bahwa dia orang yang suka memberi, bahwa dia karim. Gitu, sehingga menjadi karakter. Nah, begitu juga misalnya ada ayat tadi. Kita tarawih. Tarawihnya mau sendirian, mau berjamaah, laisa hunaka musykilah. Ya, berjamaah kata Umar bin Khattab, ini nikmatul bid'ah, kan begitu, senikmat-nikmatnya bid'ah gitu kan. Yaitu sholat tarawih berjamaah mulai dari 1 sampai selesai. Kalau sunnahnya itu kan 3 hari gitu kan. Kan kalau dipersoalkan begitu. Tetapi persoalannya bukan di situ, yang harus dipersoalkan bukan di situ. Bagaimana ruh ya ketika sholat itu, sholat tahajud itu. Kalau kemudian Quran mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa, kan begitu, mudah-mudahan Allah ayyab'atsaka, membangkitkan engkau, menyediakan bagi engkau itu adalah rabbuka, ya, setelah itu maqam mahmuda. Maqam tempat berdiri asalnya, tapi maqam bima'na makanah, kedudukan. Ya, kedudukan yang terpuji. Nah, untuk bisa mencapai itu, pendidikannya di mana? Di siang Ramadan. Maka tarawih bagi mereka yang melakukannya ba'dal isya, terus istiqomah. Ya, istiqomah terus sehingga nanti di bulan Syawal boleh dia, gitu kan? Ba'da isya dia melakukan sholat semacam itu. Nah, perselisihan kita di mana? Loh, kan dia belum tidur. Nah, perselisihlah kita masalah tahajud toh. Yang satu mengatakan bahwa harus tidur dulu, yang satu mengatakan tidak harus tidur dulu. Oke, sekarang kita cari mana yang tidak mengakibatkan terjadi perdebatan. Qiyamul lail. Nah, kalau qiyamul lail berarti tidak harus apa? Tidak harus tidur dulu. Ya sudah, kalau begitu nanti berarti niatnya qiyamul lail, kan begitu. Nah, kalau kita tidak ingin ribut, cari sesuatu hal, banyak isyarat-isyarat yang sesungguhnya menyelamatkan. Tidak harus dibentur-benturkan. Oke, jadi tarawih baik yang mulai ba'da isya, maupun yang tengah malam mulainya, maupun yang sepertiga, setengah, 2/3 malam. Nah, itu jadi kebiasaan. Makanya di sinilah di tempatnya la'allakum tattaqun itu. Kemudian jika saya katakan itu contoh-contoh yang kita sepakati mengarah kepada ketakwaan. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak mampu melakukan banyak kebaikan, ambillah kebaikan yang mampu kita lakukan dan berharap kepada Allah agar itu menjadi kontinuitas, menjadi istimror, menjadi kebiasaan kita, menjadi adah kita. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter, maka kita tidak bisa kemudian. Seringkali kita begini. Jadi gambaran orang bertakwa itu, amalnya banyak, soleh gitu. Ternyata kalau kita lihat selama kewajibannya terpenuhi, selama yang kewajiban ainnya terpenuhi, maksud saya kewajiban ain ya, fardu ainnya terpenuhi, selama kemaksiatannya ditinggalkan, kemudian memilih keutamaan dari salah satu keutamaan-keutamaan yang banyak, misalnya dia membaca istighfar saja, atau membaca sholawat atas Nabi saja, syukur-syukur bisa ditambahkan 1, 2, 3. Sekali lagi, kalau ada orang hanya 1 saja, apa tadi? Membaca sholawat saja, tapi itu menjadi kebiasaan dia tiap hari. Sementara dia tidak pernah lagi maksiat karena memang kuncinya di situ meninggalkan maksiat, kewajiban ainnya dia penuhi, maka sesungguhnya dia telah sampai kepada satu titik. Titik apa? Ini yang ingin saya bahas. Titik sampainya dia menjadi golongan habaib. Gitu ya, menjadi golongan apa? Habaib. Nah, mulai dari, jadi siam Ramadan ini adalah penempaan jiwa
untuk menjadi orang yang memiliki karakter ketakwaan. Apa yang saya maksudkan golongan habaib? Jika kita mengenal bahwa habaib itu ada tetesan darah Rasulullah melalui Fatimah wa Ali, kemudian turun ke bawahnya, maka mereka disebut habib atau habaib, atau disebut sayyid, atau disebut syarif. Kalau muslimat sayyidah, ya, kalau syarifah. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa sampai, saya tidak tahu persis nasab saya ada hubungannya ke sana atau tidak. Jangan khawatir. Kita pun bisa. Bisa apa? Bisa mendapatkan itu, kedudukan itu. Yang saya maksudkan kedudukan itu adalah ada jalur kedua. Kalau tadi jalur pertama melalui tetesan darah biologis. Nah, sekarang yang habaib kelompok kedua ini adalah tetesannya adalah tetesan darah karakter Rasulullah. Tetesan darah spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dengar saya ngada-ngada, kadang Ustadz ini. Naam, sa'uqaddimul hujjah, saya kemukakan hujjahnya. Apa? Kata Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu di Ali Imran ayat 31. Qul, katakan olehmu ya Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mentauhidkan Allah, jika kalian benar-benar mengakui bahwa diri Anda hamba Allah Azza wa Jalla, dan mengakui bahwa Allah itu punya sifat-sifat dan nama al-husna, fattabi'uni, maka katakan oleh engkau ya Nabi Muhammad, maka hendaknya mereka mengikuti aku. Mengikuti aku berarti mengikuti risalah. Kalau risalah diantaranya Quran. Quran ini akhlak Nabi. Sekali lagi, Quran ini akhlak Nabi. Siapa yang berakhlak dengan Quran, maka dia mendapatkan tetesan darah spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hahwal maksud. Inilah maksudnya. Jadi kalau kita mengkaji Quran, memaknai sesuai kemampuan kita, kemudian kita amalkan dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa menolongnya dalam mengamalkan Quran itu, maka kita berakhlak seperti Quran, mengakhlak sesuai Quran. Sekali lagi, tidak harus seluruhnya, sebagaimana tadi saya katakan, ketika tetesan itu dari Quran, tetesan spiritual itu dari Quran, maka itulah yang disebut dengan habaib. Ya, kelompok habaib, kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Maka Anda bisa lihat nanti, kita kalau ketemu para habaib yang kita kenal karena ada tetesan darah biologisnya, maka saya terutama saya berupaya ya untuk mencium tangannya. Meskipun banyak yang saya jumpai juga kadang tidak mau saya cium, tapi saya berupaya untuk mencium tangannya. Kemudian orang bertanya kepada saya, mengapa Anda mencium? Saya bilang tabarrukan. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya ditambahi kebaikan. Kebaikan dari siapa? Diberikan kebaikan dan tambahan manfaat sebagaimana Allah telah memberikan tambahan manfaat dan kebaikan kepada datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat juga banyak di antara habaib yang sekali lagi saya katakan tadi melalui jalurnya darah biologis juga ketemu ulama, beliau pun mencium tangan para ulama. Para ulama mencium mereka pun mencium tangan para ulama. Kenapa? Karena mereka menyatakan ini saudaranya. Hanya beda jalur kan begitu ya kalau jalurnya. Nah, tetapi di antara jalur yang tetesan biologis, tetesan darah biologis, banyak juga yang memiliki double. Ya tetesan darah biologis, ya tetesan darah spiritual, tetesan darah karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siam Ramadan itu salah satunya tadi.
Bagaimana kita bisa berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Meniru kita ini berjalan menjadi manusia Qur'ani. Saya kemukakan dulu teoritis dulu karena pencapaiannya ini berat. Kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melihatnya dengan cahaya. Ya, lah sekarang bingung lagi melihat dengan cahaya apa maksud. Jadi ikhwan, ketika kita mengatakan subhanallah atau subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, ketika orang tersebut baca doa itu atau tasbih itu, pertanyaan apakah akan mengakibatkan Allah semakin suci? Jawabannya tidak. Lalu kalau seluruh makhluk termasuk yang tadinya biasa kemudian berhenti tidak mengkuduskan Allah, tidak bertasbih kepada Allah, apakah Allah menjadi cacat alias tidak suci lagi? Tidak juga. Kalau begitu apa kita baca tasbih? Membaca sehabis tahajud tadi, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subhanal malikul kudus, dan macam-macam. Oke? Ternyata itu adalah dia baca itu karena Allah, nanti oleh Allah dikembalikan kepada yang membacanya. Maka orang yang membaca menjadi bersih hatinya, menjadi tajam pandangan qalbunya. Itu yang saya maksud melihat dengan cahaya. Karena di hatinya tidak ada noda-noda kebencian. Di hatinya tidak ada noda-noda ghil. Di hatinya tidak ada noda-noda yang mengundang perselisihan. Bahkan dia melihat musuhnya, hatinya terenyuh, menetes. Dia menangis di hatinya. Nah, maka oleh sebab itu, ini siam di bulan Ramadan harus menghasilkan di antara kita umat Nabi Muhammad yang fikihnya berbeda, maka mudah-mudahan ini mengantarkan kepada satu kedamaian. Bagaimana caranya? Katakanlah kita menyadari sekarang hari kedua, masih ribut di satu masjid itu beda pendapat sehingga ada perasaan kebencian, kedengkian. Kalau Anda susah menghilangkannya, pandang orang yang Anda benci itu. Kalau Anda tidak berani memandangnya dari depan, dari belakangnya Anda pandang. Pandang dari belakang. Ya Allah, ternyata dia itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi-Mu ya Allah. Nabi Muhammad dulu selalu memikirkan umatnya. Selalu berpikir bagaimana kesudahan dan kedudukan umat-umatnya. Tapi kenapa saya harus membencinya padahal Nabi memikirkan dia? Kenapa saya harus bersitegang mempertahankan ego masing-masing sementara Nabi selalu memikirkan dia umatnya? Maka dari itu ya Allah, beri dia hidayah, beri dia taufik ya Allah. Nah begitu juga dia. Dia yang kita pandang, ya nanti disyaratkan juga begitu. Kalau tidak memandang orang yang berbeda pendapat dengannya dari depan, dari belakang. Doakan hal yang sama. Ya Allah, beri dia hidayah ya Allah. Beri dia taufik. Kan sama-sama tuh. Sama-sama mendoakan untuk saudaranya yang berbeda pendapat itu. Yang sampai terjadi friksi, saling mendoakan. Ya Allah, berilah dia hidayah. Tentu di prem pikiran dia, hidayah dan taufiknya berbeda. Nanti terserah kepada Allah. Hidayah dan taufik seperti apa yang diberikan kepada masing-masing. Karena itu semua akan mengantarkan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beda pendapat dengan umat Nabi Muhammad yang lain, doakan saja kebaikan untuknya, ya. Karena kita tidak bisa sih. Tidak bisa menjadikan dia sesuai dengan apa yang kita pikirkan kecuali Allah yang menjadikannya. Maka oleh sebab itu doanya kepada Allah agar dia diberikan pemahaman yang benar. Kan kita juga ketika mendoakan dia agar mendapatkan pemahaman yang benar, itu artinya bahwa kita pun memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman yang benar. Nah ini para ikhwan sekalian yang harus kita garis bawahi, mulai dari pendekatan fisik, ya approach-nya, pendekatannya adalah siam itu dari sisi fisik. Oh dari sisi kesehatan, sekali lagi ya, kesehatan. Begitu juga nanti dari sisi kejiwaan.
kesehatan jiwa seperti apa? Seperti tadi, ya, kalau kita benci, dendam kepada orang lain, dengan siam ini mudah-mudahan dikikis pelan-pelan. Yang ada adalah doa-doa yang terucapkan kepada Allah, doa-doa yang baik. Doa-doa kebaikan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk ikhwan-ikhwan kita, ya, ikhwan dan akhwat kita, untuk jamaah kita, untuk umat Islam seluruhnya tanpa kecuali. Yang kita harapkan, yang kita mintakan kepada Allah adalah kebaikan. Dan ketika kita mendoakan muslimin seluruhnya dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sebanyak kaum muslimin yang didoakan oleh kita. Demikian saya kira sebagai pengantar dalam kajian kita sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Nah. Kita bacakan saja. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Junaidi di Kebayoran. Nah. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Allahumma amin. Ikut bertanya, kita semua berharap puasa ini bisa membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, ciri-ciri orang yang berhasil mendapat gelar takwa itu seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, Masya Allah. Ciri-cirinya sesungguhnya banyak, tapi paling tidak dua lah ingin saya kemukakan, atau tiga. Pertama, hatinya menjadi lembut. Lembut yang saya maksudkan lebih gampang tersentuh oleh Al-Quran, lebih gampang tersentuh oleh risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, dia senantiasa berupaya meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu yang tiga tadi ada, maka insya Allah mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang digolongkan bagian dari orang-orang yang bertakwa, muttaqin tadi, ya. Karena jelas bahwa kompetensinya sama yang dikejarnya, tapi nanti ranking tetap ada. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1, 2, 3 itu kan beda-beda, ya, tetapi semuanya yang punya ranking itu basicnya tadi, ya. Hatinya senantiasa mudah tersentuh, ya, oleh risalah Allah Azza wa Jalla, kemudian dia senantiasa menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla dan berupaya meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau begitu ukurannya tidak bisa dipastikan. Yang saya maksudkan tidak bisa dipastikan itu untuk tingkatan-tingkatannya itu sangat tergantung kepada hamba Allah tersebut, ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Ibu Juwita di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar kalau puasa itu terbagi 3 fase. 10 hari pertama fase apa dan selanjutnya. Pertanyaan saya, mohon penjelasannya. Yang dimaksud dengan fase-fase tersebut itu seperti apa Pak Ustadz? Naam, Ibu Juwita, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada Anda. Begitu pula semoga yang akan menjawabnya atas pertanyaan itu bisa, ya, dibimbing oleh Allah. Tayyib. Jadi ikhtalafa al-ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian 3 tadi. Qala ba'duhum, sebagian mengatakan bahwa hadza hadisun dhaif, hadisnya dhaif. Gitu ya. Sehingga kemudian ribut masalah itu. Persoalannya bukan di masalah ribut dhaif atau tidak. Kalau mau kita teliti, kalau saum atau siam kita benar, maka tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh hadis dhaif itu bisa terpenuhi. Ya, misalnya dia dirahmati oleh Allah. Ya jelaslah orang yang mendapat ketika ia mampu melaksanakan seluruh syariat atau syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah, maka dia dirahmati. Rahmat itu artinya ditolong oleh Allah, kan begitu. Jadi kita misalnya bisa melaksanakan siam di bulan Ramadan, berarti kita dapat rahmat.
Ya tapi kan, nah persoalannya kan tadi dibatasi dia 10 hari pertama kan gitu. Menjadi ikhtilaf. Nggak usah kemudian oke lah saya tidak menggunakan hadis itu. Saya tidak menggunakan hadis itu. Saya melihat dari sisi yang berbeda. Jadi ketika kita diberi rahmat, kemudian ketika kita meningkatkan itu, maka Masya Allah, serius kita mohon ampun setelah sholat tarawih. Ya istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ada yang doanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Ya tiap tarawih itu sampai kemudian 10 hari berikutnya kemudian fase ampunan. Ya meskipun tidak disebutkan itu fase ampunan, diduga keras orang yang serius siamnya dan mengisi dengan ketakwaan, amalan-amalan ketakwaan, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar kalau kemudian nanti dia terbebas dari siksa api neraka seperti bayi yang baru dilahirkan kan begitu. Kalau diisi Ramadan itu diisi dengan kesungguhan ibadah kepada Allah, diisi dengan berbagai amalan ketakwaan. Maka itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka, itu jelas gitu loh ya. Jadi kalaupun saya tidak gunakan hadis itu, pendekatan itu bisa dipahami gitu ya. Maka oleh sebab itu kenapa kemudian diajarkan oleh para ulama kita ya doa-doa, amalan-amalan di bulan Ramadan tadi diantaranya untuk menggapai ketakwaan tadi gitu ya. Jadi saya kira tidak harus kemudian menjadi bingung dengan pembagian tadi, ada fase rahmah, ya, fase ampunan, fase pembebasan dari api neraka. Toh di lapangan, di masyarakat ini berbeda pendapat. Tapi meskipun beda pendapat, tiga-tiganya bisa dipahami. Artinya benar gitu loh. Bisa dia dapat rahmat, fase dapat rahmat kalau dia serius mengamalkan siamnya. Bisa diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari siksa api neraka. Karena ini, apalagi kalau kita melihat bahwa siam Ramadan itu adalah syahru khas, bulan yang khusus. Amalan wajib saja berapa kali? 70 kali. Dibanding kalau kewajiban itu kerjakan di bulan lain. Melaksanakan sunnah sama dengan wajib. Gitu. Kalimat itu sesungguhnya juga bisa dipahami. Meskipun nanti kalau ada terjadi perbedaan sudah bisa dipahami sesungguhnya. Artinya kalau tidak pengertiannya tadi, tidak pengertiannya satu amalan kewajib sama dengan 70 di bulan lain, atau satu sunnah sama dengan wajib, tidak dipahami begitu, bisa dipahami. Kenapa? Karena itu adalah bulannya taqarrub kepada Allah. Bulannya pendekatan diri kepada Allah. Karena prosesnya bulannya pendekatan diri kepada Allah, maka ada hadis mengatakan neraka ditutup. Kenapa neraka ditutup? Wah, orang ini memanfaatkan Ramadan menjadikan apa? Kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagi mereka yang tidak menjadikan Ramadan sebagai upaya taqarrub, ya berarti tetap saja neraka terbuka buatnya. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi sorga terbuka lebar gitu kan. Ya bagi mereka yang mengikuti Ramadan ini dengan mengharap rahmat Allah gitu kan, maka sampai ke situ. Tapi mereka yang acuh tak acuh, malas-malasan, ya Allah Maha Adil, ya Allah Maha bijaksana. Seperti apa seharusnya hamba itu mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan yang selainnya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Naam. Ini datang dari Ibu Maya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya tidak berpuasa karena harus menyusui, apakah masih harus melaksanakan qada puasa setelah saya membayar fidyah? Terima kasih, Pak Ustadz. Nah, jadi ketika kita tidak berpuasa dan tidak sanggup untuk berpuasa lagi, gitu lah ya, maka bayar fidyah. Dengan membayar fidyah sesungguhnya sudah selesai. Namun kemudian muncul nanti pendapat ulama. Karena menyusui, memperhatikan orang lain, alasannya kan diakibatkan oleh orang lain, maka kemudian selain puasa qada dia harus bayar fidyah. Nah, saya memahaminya dengan bayar fidyah. Saya sekali lagi memahaminya. Saya tidak mengatasnamakan dalil dari agama, tapi saya memahaminya dengan fidyah
fayakfi. Gitu ya. Oke, baik. Nah, tetapi menyusui sebaiknya nanti setelah menyusui berapa tahun berarti? Dua tahun ya, rata 2 tahun itu berarti 2 masa apa? 2 masa Ramadan. Kita hitung kan begitu kan, bisa saja 3 masa Ramadan. 2 masa Ramadan ditinggalkan berarti berapa? 2 bulan. Nah, Anda bisa puasa ganti sebulan di bulan apa? Kemudian sebulan lagi di bulan apa? Berat kan, saya muslimat ini. Beratnya seperti apa dulu? Nih saya bicara dengan saya seakan-akan memaksa supaya dia harus lebih tinggi kedudukannya. Maka penjelasannya begitu. Anda ganti. Puasa 2 bulan. Itu lebih baik masalahnya dengan puasa itu. Ya, Anda puasa, Anda bisa merasakan, bukan hanya merasakan bagaimana perihnya menahan lapar dan dahaga, bukan hanya itu. Tapi itu bisa mengantarkan perasaan Anda kepada ketakwaan gitu. Perasaan mendekati ketakwaan itu salah satunya siam. Makanya tadi dijelaskan. Tidak ada ibadah yang berakhiran la'allakum tatakun kecuali siam. Dengan siam itu, ini dasar. Oh, jadi begini. Orang dalam keadaan siam dengan orang yang tidak dalam keadaan siam sama-sama berdoa. Maka nas teks mengatakan maka dalam keadaan siam inilah lebih cepat dimakbul, lebih cepat diqabul. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di siam ini, rahasia apa gitu loh. Oh, dia berdoa saja, mohon maaf ya saya tidak tahu persis. Orang ketika serius siam berdoa saja, orang lain mungkin tidak nangis. Sekali lagi, tapi dia sebelum iftar dia kan syahadat. Dia akan memperbanyak istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia baca itu, dia renungi kalimat syahadatnya. Dia takut betul kalau syahadatnya itu ditampik oleh kekasihnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia ulang lagi, aku cinta padamu ya Allah. Kan begitu, I love you, kan begitu. Hanya itu dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Kemudian diikuti dengan istighfar. Astaghfirullah. Padahal belum tentu dia berdosa. Bisa saja dia tidak berdosa, tapi istighfar. Nah, maka oleh sebab itu istighfar itu bisa saja tidak berdosa. Meskipun nanti ada orang saya tidak akan istighfar kalau saya tidak tahu kesalahan saya apa. Saya hormati orang semacam itu. Tapi juga saya tidak menghinakan orang yang istighfar padahal dia ahlu ta'ah. Gitu ya. Nah ini, jadi saya kira beberapa hal yang bisa saya kemukakan. Jadi Anda boleh pilih ya. Boleh pilih pendapat. Memang dua-dua itu ada pendapat yang mengatakan apa? Mengatakan ya harus puasa, yang harus apa? Ya harus bayar fidyah. Tapi itu bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Itu yang saya pahami. Ya, itu adalah pendapat sahabat. Sekali lagi, jika kita ingin mengikuti pendapatnya silahkan. Dan itu juga bukan masalah. Tapi kalau mau mencukupkan dengan qadha saja, membayar puasanya di hari lain, falya'mal, maka silahkan lakukan. Ya, demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Tinggal kita meyakininya yang mana ya Pak Ustadz? Iya, yang dapat dipahami yang mana gitu. Ya, silakan. Yap, ini kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Naam. Datang dari Bapak Hakim di Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sangat-sangat menggebu-gebu sekali untuk bisa mengisi waktu di bulan Ramadan ini. Tapi saya seorang supir perusahaan ya, waktunya sangat terbatas. Tapi saya sudah berusaha untuk memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ustadz, yang saya tanyakan, bolehkah kita sholat tahajud berjamaah dengan istri dengan bacaan dizaharkan? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ada 2 pertanyaan yang ingin saya kemukakan, 2 jawaban ya. Pertama, sebagai supir saya mohon maaf ya, nanya dulu atau mempertanyakan. Memang kalau jadi supir, kenapa tidak bisa bertakwa? Nah gitu ya. Oh, saya sibuk waktunya harus ini. Naam, khalas. Saya percaya itu karena semua supir berbeda. Ada yang longgar, ada yang ketat. Nah, bagi yang ketat, katakanlah akhil Habib, Anda termasuk sopir yang waktunya ketat untuk nganter majikan atau nganter apa kayak gitu ya, nganter apa pesanan atau dan lain sebagainya. Maka Anda sesungguhnya boleh memperbanyak sholawat saat menyupir. Banyak memperbanyak istighfar saat menyupir, kan begitu.
Ya, jadi kecerdasan kita memanfaatkan waktu, gitu kan, termasuk di waktu-waktu yang menurut kita sempit, sebagaimana tadi kita duga. Wah, nggak mungkin saya mah bisa jadi orang bertakwa, ini begini dan begitu. Oke, khalas. Jangan kita sesali yang demikian itu. Tapi paling tidak tadi sudah banyak istighfar. Perbanyak istighfar. Istighfar itu ternyata sama dengan berdoa. Astagfirullahaladzim, gitu kan? Itu apa? Minta ditambahkan rizki dan minta ditambahkan keturunan, atau bisa dijadikan kalau sudah punya turunan berarti ditambah keturunan yang saleh dan salihat, baik jadi cucu atau lain sebagainya. Atau anak-anak kita menjadi anak-anak saleh dan salihat. Ya, maka istighfar dengan istighfar itu bisa mendatangkan dua. Maka saya katakan, wah kamu nih jarang berdoa. Saya lihat nggak pernah berdoa. Nah, kita jangan nyalahkan, karena istighfar saja berdoa rupanya, gitu kan? Kalau kita tahu, seorang ulama diterangi oleh seseorang, aduh Syekh, saya itu banyak hutang, ajarin deh satu amalan sehingga hutang itu bisa terpenuhi. Madza qala hadzal ulam, hadzal alim, fa'aksiru istighfar, ya, perbanyak istighfar. Pulanglah dia istighfar. Datang orang lain, pasangan suami istri udah lama nggak punya anak. Syekh atau saya sudah lama nih nikah tapi belum punya anak. Madzaqala, apa yang berkata ulama ini? Aksirul istighfar, perbanyaklah istighfar. Jadi istighfar itu adalah mendatangkan dua diantaranya, ya. Apa tadi? Rizki dan keturunan. Bagi yang sudah punya keturunan, dia diberikan keturunan yang tadi itu yang sudah ada menjadi orang-orang yang saleh dan salehat, gitu ya. Oke, jadi ini saya kira yang bisa Anda lakukan. Anda yang lebih tahu lah, ya. Tapi yang jelas perbanyak istighfar, satu, atau banyak salawat. Terus apa lagi? Banyak tasbih. Jadi banyak sekali yang diajarkan oleh Rasul, ya, tentang bacaan-bacaan yang bisa kita dawamkan, yang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan banyaknya, gitu, ya. Mau istighfar sebanyak-banyaknya silakan, 1000 kali, gitu. Ya sudah. Meskipun ada ulama juga menyarankan, udah jangan terlalu banyak istighfar. Oke, saya hormati, karena ternyata, oh, masya Allah, indah sekali syariat itu, ya, indah sekali. Jadi dari sisi manapun baik, dari sisi manapun benar, gitu kan. Istighfar, ya baca tasbih. Terutama saya ingin sampaikan, bacalah dengan penuh penghayatan. Itu yang paling penting, ya. Istighfar, astagfirullah. Jadi ketika Anda nyupir juga banyak keanehan-keanehan nanti, insya Allah, ya. Jangan tanya keanehannya apa, saya nggak tahu gitu keanehannya. Tapi yang jelas insya Allah nanti ada sesuatu yang menggembirakan Anda, gitu ya. Dengan memperbanyak. Kenapa? Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, maka jelas gitu kan, perkataan hatinya aja terdengar karena dekat. Ya, jangan kalau yang beda dengan yang jauh, jangan perkataan hatinya teriak pun nggak kedengaran karena jauh, gitu loh, ya. Oke, saya kira ini yang dapat saya jelaskan. Maka oleh sebab itu jadikanlah siam Ramadan ini betul-betul menjadi upaya taqarrub, upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, Pak Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Eyang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ustadz dan kru Rasil selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Izin bertanya, Pak Ustadz. Bulan Ramadan ini saya melanjutkan doa-doa saya, yaitu agar Allah melindungi penduduk Palestina dari dan segera menghancurkan Israel yang buas sombong. Apakah saya salah, Bapak Ustadz, dalam hukum Islam? Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang Palestina yang terjajah itu sama dengan Anda mendoakan keluarga Anda. Jadi keluarga Anda nanti juga dilindungi, sekaligus juga orang-orang Palestina insya Allah dilindungi dengan rahmat Allah. Nah, saya ingin kemukakan, kita berdoa, dituntun untuk banyak berdoa, ya. Adapun dikabul atau tidak itu bukan kewenangan kita, tapi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita berdoa dipastikan akan dijawab, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dipenuhi sesuai permohonan kita maupun dipenuhi diganti dengan yang sepadan nilainya, gitu ya. Oke, baik.
Bahwa kemudian kehancuran tadi, kehancuran penjajah, ya, kehancuran penjajah. Kita lihat sunnah memang ada doa-doa. Ya, Nabi berdoa untuk menghancurkan suatu kaum yang keterlaluan. Yang sudah tidak mungkin lagi dinasehati, tidak mungkin lagi ini, maka doa semacam itulah yang dikemukakan, ya. Tapi bagi mereka yang baru sekali dua kali, ya kita jangan terburu-buru langsung Allahumma ihzimhum wa zalzilhum, jangan dulu, ya. Itu kemudian kita tertuju kepada mereka karena sudah subhanallah berapa tahun gitu ya, puluhan tahun ya, mereka melakukan kezoliman dan mereka tidak mengerti bahasa lisan kecuali bahasa senapan, kecuali bahasa meriam, kecuali bahasa sekut yang ia pahami, ya, bahasa apa namanya intifadah itu yang mereka pahami. Kalau bahasa lisan dilanggar lagi, berapa kemudian data-data di PBB, jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Maka kemudian salah satu upayanya adalah yang dilakukan umat Nabi Muhammad yang lain, mendoakan keselamatan ikhwan-ikhwannya di Palestina, ikhwan dan akhwatnya di Palestina, dan mendoakan kehancuran orang-orang durjana, orang-orang zolim, orang-orang yang durhaka. Bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada para nabi, bahkan kepada Allah pun mereka menganggap remeh. Nah, ini yang kemudian tadi ya, doa itu yang kemudian kita panjatkan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kepada yang Sri silahkan dilanjutkan doanya yang Sri ya. Nah, Ini pertanyaan selanjutnya ini datang dari pendengar kita jauh nih Ustadz, dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Masya Allah. Nah. Dari Bapak MZH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bersedekah atau berzakat kepada teman yang miskin, kekurangan, tetapi mereka suami istri tidak sholat dan juga tidak berpuasa? Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali. Ikhwan, Islam ini universal. Jadi kalau Nabi itu rahmatan lil alamin. Laisa rahmatan lil muslimin faqat. Jadi bukan rahmat bagi umat Islam saya, enggak, rahmatan lil alamin. Hanya kalau boleh memilih, dahulukan orang beriman dulu, gitu ya. Oh, dia beriman, kasih, dahulukan. Nah, kalau kemudian, ya, kalau statusnya sama ya, sama-sama fakirnya, sama-sama miskinnya, maka dulunya beriman dulu. Nah, itu pemahaman saya, sekali lagi pemahaman saya. Karena bisa saja ada orang memahami, dahulukan, berikan kepada yang non-muslim. Alasannya apa? Kan begitu. Nah, di alasan itu nanti akan kita tahu. Kalau saya dahulukan kepada orang beriman, agar keimanannya terjaga. Tapi kalau mereka, misalnya kasih dulu kepada mereka, apa maksudnya? Agar mereka tersentuh dengan Islam, kan bisa begitu. Tapi dua-duanya hasilnya itu di sisi Allah. Allah yang menentukan. Bisa jadi dia ditolong malah murtad. Naudzubillah, kan begitu. Nah, ini ditolong agar kita tertarik dengan Islam, bahkan tetap saja di kekafiran, tidak mau memeluk Islam. Oke, jadi boleh. Ya, jadi selama itu masuk dalam kategori 8 asnaf. Gitu. Kalau ada ya berarti boleh, mau teman, mau tetangga gitu ya, asal masuk 8 asnaf. Tapi sekali lagi maka sebaiknya didahulukan yang apa tadi, yang orang beriman dulu. Sekali lagi ketika saya katakan yang beriman dulu, karena saya belum menemukan isyarat yang tegasnya, itu adalah pemahaman saya ya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak Marmaulid Arwin, 64 tahun di Lenteng Agung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga Pak Ustadz dan pejuang dakwah semua serta para pendengar Radio Rasil selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah ada hadis atau dalil yang menyatakan bahwa setiap awal bulan Ramadan kita dianjurkan membaca surat Al-Fat, surat 48 dari Al-Quran? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Kalau pertanyaannya adalah dalil, isyarat, saya belum menemukan. Ya, tapi kalau Anda mau baca itu dengan memahami surat Al-Fat itu yang dibaca harus dipahami, itu yang paling penting. Anda apa sih baca itu? Oh, ternyata begini. Kemudian Anda niatkan sesuatu, fali'amal, lakukan.
Ya, karena Quran itu ajib gitu, menakjubkan Quran itu. Ya, sesungguhnya tidak harus diurai, ada perkataan ulama, ada perkataan hadis. Kalau itu Quran, Quran ini nggak akan pernah kita selami sampai habis ke dasar-dasarnya, nggak akan pernah. Maka bagaimana kemudian saya mengklaim bahwa penjelasan saya memadai dari ayat itu, padahal sekali lagi Quran itu, ayat Quran itu dalam, bahkan dasarnya nggak pernah tersentuh. Oh, tiba-tiba saya mengklaim bahwa penjelasan saya itu mewakili. Maka oleh sebab itu saya kira, maka yang paling penting Anda memahami surat Al-Fat itu memang bagaimana, gitu kan? Terus kalau dibaca itu apa yang bisa dipahami? Maka yang paling penting adalah Anda membacanya, Anda memahaminya, itu yang paling penting. Ya, bahwa kemudian Anda nanya kepada seperti tadi, ada nggak dalilnya? Saya katakan, saya belum menemukan atau tidak menemukan. Kalau saya tidak menemukan, tentu saya tidak akan mengatakan ada. Kalau saya belum menemukan kok. Tetapi secara umum pengenalan kita ma'rifatul Quran, mengenal Quran, bahwa Quran itu kalamullah. Kalamullah itu tak terbatas, beda dengan kalam bashar, kalam manusia. Maka oleh sebab itu kenapa tafsir Quran betapa banyaknya, beribu-ribu jilid tafsir, bahkan mungkin jutaan sekarang ya. Ketika mulai ditadwin itu tafsir mulai dibukukan sampai sekarang, tafsir tadi macam-macam ya. Saya belakangan saja baru mengenal ada istilah tafsir maudhi'i. Asalnya sih maudhu'i. Maudhu'i. Sekarang ada maudhi'i. Wih, ada maudhi'i. Nah, kemudian sekarang penelitian saya adalah tafsir maqasidi gitu. Ya, jadi subhanallah, ya masya Allah, luas sekali. Dan ternyata argumentatif semuanya juga, karena memang penelitian kok. Ya, nah jadi saya kira itu ya. Jadi kalau nanya saya tidak tahu atau belum menemukan, tetapi kalau Anda baca itu apa? Oh, mungkin Anda maksudnya mudah-mudahan Anda menang. Misalnya gitu ya. Anda termasuk termotivasi oleh surat Al-Fat sehingga Anda menjadi menang melawan hawa nafsu, melawan rombongan syaitan. Silakan saja. Ya, gitu. Karena kan banyak sekali di situ kabar-kabar tentang kemenangan Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Pak Ustadz, ini pertanyaan yang masuk banyak sekali, Pak Ustadz. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, karena kita keterbatasan waktu. Naam. Datang dari Bapak Abdullah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz, apakah bisa seseorang mengalami pembakaran jiwa di bulan Ramadan, namun orang tersebut masih bermusuhan dengan saudaranya? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Iya. Ya, namanya proses pembakaran. Apakah semuanya terbakar atau enggak, kan itu masing-masing ya. Tapi saya ingin beri motivasi bahwa dendam itu makan amalan yang sudah kita lakukan. Daripada ini kemudian persoalannya apa sih dengan saudara kita? Wah, dia mah kadang minta doang, ngutang aja sampai ini, minta misalnya ini, mohon maaf ya, saya nggak tahu persis, tapi bayarnya seakan-akan ya sudah Anda minta kepada Allah bayarannya gitu loh ya. Ya Allah, mudahkan dia kalau mau, ya Allah mudahkan dia mendapatkan rezeki yang halal dan bukakan hatinya agar dia bisa bayar hutang kepada saya. Bisa begitu. Atau ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Saya tidak berharap lagi bayaran dari dia. Maafkan saya, maafkan juga dia, ya Allah. Jadi banyak pilihan taujih-taujih, aran-aran dari Quran maupun Sunnah itu yang menarik untuk yang sesuai dengan kita tuh banyak. Apa yang bisa? Kenapa mesti dendam dengan tetangga kita atau dengan saudara kita? Semuanya ada solusinya kok. Benar bahwa apa yang saya katakan ini mudah, tapi pengamalannya kalau tidak ditolong Allah berat. Ya, tetapi misalnya gitu. Misal kita beda pendapat, kenapa kita mesti benci sama dia? Cuma beda pendapat, bisa jadi pendapat dia yang benar. Kan bisa begitu. Kalau misalnya kayak tadi, dia mah kalau saya susah nggak mau nolong, tapi pas dia susah seperti tadi, ya Anda kan beramal nolong dia karena Allah, bukan karena dia. Kenapa minta balasan dari dia?
Nah, logika-logika itu kan mulai, oh iya ya, saya kan nolong dia karena Allah. Kenapa saya ketika susah minta tolong ke dia, berharap dia nolong saya? Mestinya sudah saya berharap kepada Allah. Nah, jadi dengan pemikiran itu insya Allah mudah memaafkan. Insya Allah. Ya, ingatkan lagi kayak tadi, dia kan umat Nabi Muhammad. Aduh, kenapa saya kok benci sama dia ya? Wong Nabi Muhammad aja masih mikirkan dia, kan begitu. Maka dendam kemudian insya Allah menjadi menjadi hancur lebur sehingga tidak ada lagi ya. Ini saya kira yang dapat saya jelaskan. Semoga Allah menolong kita semua dalam mengibadahi. Maka oleh sebab itu kata Syekh Buti rahimahullah tabaraka wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami beribadah. Tetapi karena kami yakin, kami menyadari bahwa kami harus beribadah kepada Engkau, itu tidak mungkin kami bisa sempurna mengibadahi Engkau kecuali dengan adanya pertolongan Engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan untuk beribadah dan pertolongan yang selain untuk ibadah tadi. Gitu ya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jazakallah khair Pak Ustadz atas tausiahnya pada sore hari ini. Demikian Iwan Ahwat kajian tausiah sore pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Soleh bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Iwan Ahwat semuanya atas atensinya, ucapannya, dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang dikirimkan bisa dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, baik Iwan Awad, mari kita akhiri saja kajian sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.